Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur bahwa kami selalu Kau ingatkan untuk semakin mengenal Yesus, menyatu dalam Yesus, menjadi sepikir sehati dengan Yesus. Bantu kami ya Bapa untuk dalam persatuan, dalam persekutuan dengan Yesus kami bertobat. Kami mengikuti jalan-jalannya dan kami kepanggil untuk semakin dekat dengan Putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus semacam heran dan prihatin juga terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang tahu siapa Yesus itu, yang melakukan banyak mujizat, yang mengajar kebaikan, keliling kemana-mana, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan segala perbuatan yang secara manusiawi lebih daripada yang manusia lakukan. Ya. Dan itu membuat orang seharusnya berpikir dan bertanya, siapakah Yesus itu sebetulnya? Maka ketika orang-orang Farisi meminta tanda mujizat dari Yesus, Yesus menjadi heran. Dan Tuhan tidak akan memberikan tanda itu selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus itu adalah seorang yang diutus Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe itu daerah yang sekarang boleh dikatakan daerah Irak dan cukup jauh dari Israel, Palestina menuju ke Irak. Si Yunus tidak mau dan kemudian melarikan diri, lalu kemudian dia naik sebuah kapal. Dan kapal itu terombang-ambing sehingga akhirnya dia harus dilemparkan ke dalam laut. Dan di sanalah ia berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Sampai kemudian dimuntahkan lagi ya, kisah tentang Yunus dalam perut ikan ini. Sampai akhirnya kemudian dia bertobat. Dan akhirnya dia mau diutus pergi ke Niniwe dan membuat orang Niniwe bertobat karena pewartaan Yunus. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan juga bahwa Ratu Seba dari selatan itu datang ke Yerusalem, di mana Raja Salomo adalah raja yang bijaksana pada waktu itu. Dan Ratu Seba percaya bahwa Salomo orang yang paling bijaksana pada waktu itu. Nah, dengan 2 contoh ini Yesus mengatakan yang di sini lebih daripada Salomo, yang di sini lebih daripada Yunus. Kenapa kamu tidak bertobat? Kenapa kamu tidak percaya? Saudaraku terkasih dalam Kristus, proses pertobatan bukanlah proses yang gampang. Orang-orang Yahudi yang bersama Yesus, yang tahu siapa Yesus, yang mengerti, tapi belum tentu mereka bertobat. Belum tentu mereka berubah dan percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh dari Allah. Dan ini suatu yang menjadi pertanyaan dan pergumulan hidup kita selama ini. Kita sudah menjadi Katolik berapa lama? Kita sudah menjadi orang yang mengakui Yesus sudah berapa lama? Tetapi apakah terjadi pertobatan dalam hidup kita? Suatu pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab, tetapi kita tahu bahwa betapa sulitnya kita bertobat. Pertobatan bukan hanya perubahan perilaku, ya. Meskipun itu benar, salah satu syaratnya perubahan perilaku, kita bertindak adil, kita secara sosial, kepekaan sosial kepada orang lain, mengerti orang lain, memahami orang lain, mencintai orang lain, ya. Bertindak adil kepada orang lain. Jadi ada pertobatan itu juga harus ada perubahan sikap pada orang-orang di sekitar kita. Perubahan karakter dalam diri kita. Nah, itulah saudaraku terkasih dalam Kristus. Nah, tetapi kalau kita perhatikan sekali lagi itu bukanlah yang gampang, bukanlah yang mudah. Dan mengapa kita tidak bisa bertobat? Bukan tidak bisa bertobat, maaf. Mengapa pertobatan itu menjadi sulit bagi kita? Pertama dan terutama karena mungkin relasi pribadi kita dengan Yesus tidaklah semendalam, sedekat dengan Yesus. Ya, sekali lagi, mengapa orang tidak bertobat? Karena relasi personal dengan Yesus. Kita tidak cukup tahu siapa Yesus. Ya. Kalau saja orang-orang Niniwe yang juga tidak tahu akan Yunus, tetapi dengan pewartaan itu mereka bertobat.
Mereka mendengarkan, mereka setuju apa yang dikatakan Yunus dan mereka bertobat. Ratu Seba yang dari jauh kenal Salomo dan mereka dan ia percaya pada Salomo. Nah kita, sejauh mana Anda dan saya kenal dengan Yesus? Sejauh mana Yesus, apa yang dipikirkan Yesus, dirasakan Yesus juga menjadi apa yang dirasakan saya. Itulah pertanyaan yang harus kita pikirkan dan kita renungkan. Pertobatan tidak terjadi dalam hidup kita. Pembaharuan hidup tidak terjadi dalam diri kita ketika kita tidak cukup mengenal Yesus dengan baik. Dan bagaimana mengenal Yesus dengan baik adalah kalau kita belajar mengenal dan mencintai kitab suci. Belajar tahu siapa Yesus itu sesungguhnya. Siapa, apa yang Yesus kehendaki bagi kita. Apa yang menjadi pikiran Yesus menjadi pikiran kita. Semoga Anda dan saya punya gerakan hati untuk semakin mengenal Yesus. Semakin merasakan apa yang menjadi perasaan Yesus. Sehati sepikir dengan Yesus. Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus menggunakan kata haus akan Allah. Aku haus, kata Yesus di salib. Dan itu diimani oleh Teresa dari Kalkuta, Santa Teresa dari Kalkuta juga, aku haus. Bagaimana memuaskan kehausan Yesus dengan mencintai. Mencintai siapa? Mencintai orang yang paling miskin. The poor of the poorest. Itulah yang dilakukan oleh Santa Teresa dari Kalkuta. Melayani orang-orang yang paling menderita, paling sulit. Semoga dengan sabda Yesus hari ini yang mengajak kita untuk menjadi memuaskan rasa dahaga Yesus, rasa haus Yesus. Dengan memberikan kasih kepada orang-orang kecil di sekitar kita. Menjadi sepikir, seperasaan dengan Yesus. Tuhan, apa yang kau inginkan kami lakukan setiap hari untuk memuaskan dahaga-Mu bagi kami. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan pertanyaannya adalah, Tuhan, apakah aku sudah memuaskan dahaga-Mu dalam hidup kami, dalam hidupku. Berkat Tuhan atas Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.